Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. kawan-kawan. Selamat pagi. Oke, jadi ada Iqnal, ada Dani, ada Abil. Di sini kita bakal diskusikan tentang pendekatan di hubungan internasional ya. Ya, Nah, artinya ini apa pendekatan apa yang mau kita pakai? Kira-kira pendekatan apa nih yang dipakai ini? Saya share screen ya. Ada beberapa pendekatan yang apa namanya? Oh, Yang sebelumnya ada. kita yang ada. Sebentar saya cari dulu. Kita kira-kira pendekatan yang pas tuh yang mana? Menurut kalian? Bentar ya, saya menurut screen. saya Oh, sih, Menurut kamu apa, Nil? setelah saya baca dari beberapa pendekatan ini, Iya. kayaknya kita bagusnya realisme klasik aja sih. Realisme klasik sih masuk akal sih, karena ini yang pertama ya kan. Ini kan realisme klasik ya. ah, Kalau Abil gimana? jadi Ambil, untuk pengenalan juga kan, realisme Betul, itu. betul, betul. Ini kan ada realisme klasik, ada neorealisme klasik, ada apa lagi nih? Ada idealisme Ah. dan lain-lain. Ini kita realisme ini apa yang mau dibahas? Realisme klasik ya. Kita bahas nih ya. Fix nih. Maksud- Maksudnya tuh itu apa? Kayak Apa? tokohnya ke apa Oh, gimana? kayaknya sih kita bahas kayak pengertian dulu Dulu lah lah. ya, pengertiannya lah ya. pengertiannya, sejarahnya, Betul-betul. tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya, Hmm, terus mungkin sejarah sejarah realisme tersebut. Kalau misalnya kita ambil realisme klasik kan. Benar. Nah, jadi kita mau ngambil apa nih? tergantung sih. Kalian Realisme nih mau klasik lah ya. Saya sih realisme klasik sih setuju aja. Ya udah ambil? sih, semuanya setuju sih realisme klasik, gas. Ya udahlah ya, Oke, gas lah ya. gas. Oke, kita kunci nih. Ini kita bahas realisme klasik doang nih, enggak realisme kontemporer apa. Kayaknya kita bahas realisme klasik aja lah ya, Satu aja, supaya sesuai supaya sesuai perintah. betul betul betul, dan juga supaya tidak Oh iya nanti benar-benar. nanti Saya salah perintah. salah informasi kita, jadi ya kan, jadi miss, susah. Iya. Nah, jadi kita bakal bahas ini, udah ada saya buat kalau nggak salah. Ini realisme klasik. Nah, ini dia. Nah, jadi ini beberapa pendekatan. Bisa dilihat share screen kita ini. Bisa. Siap, Oke, jadi beberapa pendekatan dalam studi hubungan internasional. Nah, ini kan kita angkat realisme klasik nih kan. Nah, tapi Iya. ada namanya pendekatan realisme politik, ini secara umum gitu. Jadi kan klasik kan, kalau ada klasik pasti ada modern kan ya. Betul enggak? Iya, Ya benar. betul. Nah, Ini berarti yang politik ini kayak diperinci lagi gitu ya. nah, betul. Ya. Jadi secara umumnya gitu. Nah, jadi yang bisa kita baca nih kan, bahwa pendekatan realisme ini nih berakar jauh dari zaman Yunani klasik hingga di awal pertengahan gitu. Wah, jadi bisa dibilang ini salah satu yang tertua lah ya, realisme Udah ini lama. ya. Udah lama banget. Terus studi politik internasional ini nih cenderung mengklasifikasikan realisme politik ke dalam dua kelompok, yaitu realisme klasik dan neorealisme klasik atau kontemporer. Oke. Jadi realisme politik ini terbagi jadi dua, dirinci jadi dua gitu ya. Betul. Realisme klasik dan Neo, kontemporer atau ya betul. neorealisme klasik. Siap. Betul. Mereka beranggapan bahwa ada perbedaan dalam pemikiran realisme klasik dengan kontemporer. Oh, kalau realisme klasik ini yang kita bahas tuh, itu tuh menekankan ke aspek-aspek normatif dan empiris, sedangkan kaum realisme kontemporer tuh memakai analisa ilmiah. Oh, jadi lebih logis gitu, yang Ya, betul. Dia yang ini untuk membuktikan sesuatu tuh kontemporer. kalau yang kontemporer tuh itu diteliti dulu. Betul. Jadi kalau misalnya namanya mungkin klasik kan masih yang zaman-zaman dulu kan. Zaman ya jadul Iya. masih. Betul. Jadi Jadul. agak-agak benar sekali. Terus ada lagi nih kayak beberapa ciri-cirinya. Ini bisa kita lihat ya. Sistem internasional bersifat anarki. Terus apa lagi, Bil? Baca, Bil. Gantian, Bil. Capek aku, Bil. Terus ini apa, tidak ada aktor di atas negara tuh. Jadi tuh aktornya tunggal cuma negara. Tidak ada aktor selain negara. Kalau menurut realisme, kalau menurut yang lain sih beda lah. Kan kita kan cuma bahas realisme. Betul. Terus ada ini
sistem internasional, keadaan antagonisme tetap. Ini aku kurang paham nih. Sistem internasional ada dalam keadaan antagonisme tetap. Sistem Ini antagonisme. gimana ya? Paham nggak sih? Gimana ya? Mungkin dia jahat kali ya, antagonis. Ya, dalam film-film itu kan antagonis biasanya dikaitkan dengan kejahatan gitu. Orang-orang yang jahat. Biasanya sih dikaitkan dengan benar. sistem internasional Mungkin ada dalam berhubungan keadaan dengan antagonis. yang bersifat anarki itu. Oh iya ya, maksudnya betul. itu keadaan dinamika internasional itu tetap gitu ya. Betul. Cukup masuk akal. Lanjut. Negara Terus adalah negara. aktor terpenting. Itu. Jadi Ini ada ini hubungannya sama dengan poin kayak. nomor 2. Iya benar. Ada hubungan dengan poin kedua nih. Sama sih kayaknya. Aktor tunggalnya negara, jadi negara tuh aktor paling penting. Betul. Lalu lanjut, Nel, 7, 8, 9. Semua negara di dalam sistem adalah aktor tunggal yang rasional. Yang rasional ini gimana ya maksudnya? Mungkin masuk akal kali ya. Bisa jadi enggak? Masuk akal gitu maksudnya. Sama kayak poin sebelumnya tuh. Masih bahas negara sebagai aktor tunggal. Betul. Negara cenderung mengejar kepentingan pribadi. Paham lah ya yang poin paham. Kelompok berusaha meraup sumber daya sebanyak mungkin. Oke. Idealis lah ya, liberalis gitu. Iya. Masalah utama bagi setiap negara adalah kelangsungan hidup. Bisa dibilang setiap negara itu mempunyai keinginan untuk survive gitu lah ya. Betul. Survive is number one. Asik. Lanjut. Lalu. Itu siapa tuh? Assalamualaikum tuh. Waalaikumsalam. Lanjut kalian. Waalaikumsalam. Negara membangun militer untuk bertahan hidup sehingga bisa menciptakan dilema keamanan. Ini pastilah ya. Nah, kita langsung kita rincikan nih sama pembahasan kita yang udah kita setujukan tadi kan soal realisme klasik. Nah, jadi apa sih itu realisme klasik? Jadi secara singkatnya realisme klasik itu menyatakan bahwa memang sudah sifat manusia untuk memaksa negara dan individu mengutamakan kepentingan di atas ideologi. Realisme klasik adalah ideologi yang memandang bahwa pencarian kekuasaan dan niat untuk mendominasi adalah aspek mendasar sifat manusia. Realisme modern bermula sebagai bidang penelitian mendalam di Amerika Serikat sepanjang dan setelah Perang Dunia II. Perubahan ini ikut dipengaruhi oleh para pengungsi perang Eropa seperti Hans Morgenthau. Jadi ini realisme klasik nih kayak memang kepentingan negara dan individu tuh lebih utama gitu dari ideologinya tersebut gitu kan ya. Betul. Iya, dia mengesampingkan ideologi untuk dapatkan apa yang diinginkannya gitu. Betul. Itu Jadi udah sifat dasar manusia. Jadi realisme klasik kayak pencarian kekuasaan dan niat itu tuh mendominasi gitu. Memang lebih mendominasi. Jadi apapun yang terjadi asalkan kita bisa survive dan berkuasa tuh menurut realisme klasik tuh tidak apa-apa gitu. Betul. Jadi jelas tadi tentang realisme klasik. Sama lah ya pendapatnya. Sama lah pendapat kita ya. Sama lah. Iya. Nah, terus kita move ke contoh tokoh-tokoh realisme klasik. Ini tokoh-tokoh realisme klasik bisa kita lihat ada Rujdai, Thucydides dari 400 sebelum Masehi. Oke. Ini 400 sebelum Masehi, terus ada lagi. Ini salah satu karyawan yang menjadi rujukan pentingnya karyanya yang menjadi rujukan pentingnya realisme modern adalah History of the Peloponnesian War. Wih, keren nih. Alasan nyata perang dengan pertumbuhan kekuatan Antenia dan kekhawatiran Sparta terhadap kekuasaan. Salah tuh, ini tuh salah ketik tuh. Apa nih? Athena tuh yang benar tuh. Athena ya. Athena. Oke, lalu ini ada kayak pemikiran realisme politiknya yang bisa kita lihat lah ya. Ini bisa kita lihat.
Bisa bacalah kita sendiri nanti. Bisa. Iya, bisa. Terus yang nomor 2 ada Niccolò Machiavelli. Kayaknya ini typo nih. Ini Niccolò ya kayaknya ya. Iya, Niccolò Niccolò. Machiavelli. Nah, ini nih kayak dia filsuf dari Italia di abad pertengahan. Salah satu karyanya itu berpengaruh The Prince ada atau Sang Pangeran. Oh, ini kita bisa lihat ya beberapa pemikiran realisme politiknya. Ada 5 pemikirannya. Terus bisa kita lihat. Lalu nomor 3 ada Thomas Hobbes. Hobbes nih yang apa? Yang setauku nih Thomas Hobbes nih yang kalau penganut pemikirannya tuh dikatakan Hobbesian. Wis asik. Nggak pernah dengar tuh. Aku baru tahu nih sekarang. Hobbesian ya. Sama-sama. Hobbesian namanya. Salah satu karyanya yang berpengaruh pada pemikiran realisme modern adalah Leviathan atau Sang Monster. Oke. Beberapa pemikiran realisme politik Hobbes meliputi manusia secara alamiah suka bertengkar, negara. Jadi nanti kita ini ya lah ya. Nanti kan kita kan bikin PowerPoint nih kan. PowerPoint itu kita kasih tahu gitu apa perbedaan pandangan menurut Hobbes. Betul. Jadi itu apa yang nonton video kita nanti tuh jadi tahu perbedaannya. Betul itu sih. Jadi udah sampai sini sih, cuman kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nih atau mungkin udah jelas semua? Kayaknya udah jelas semua lah ya. Jelas sih. Nanti setelah diskusi ini kita bikin PowerPoint. PowerPoint-nya lalu langsung kita presentasikan. Oke, mungkin gitu aja lah ya untuk kawan-kawan. Terus untuk teman yang nonton, terima kasih telah menonton diskusi kami. Kami harap menjadi masukan ke kalian untuk berdiskusi dan juga untuk mengenal lebih jauh tentang pendekatan di hubungan internasional, terkhususnya pendekatan realisme klasik. Oke, kami Iqnal Samudra, Dani Olneldi, dan Muhammad Asbabil Ghafi mengucapkan terima kasih. Dah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqnal Samudra. Saya Dani Olneldi. Saya Muhammad Asbabil Ghafi. Kami dari Prodi Hubungan Internasional Universitas Tanjung Pura, mahasiswa baru angkatan 2020. Jadi kami akan mempresentasikan tentang realisme di pendekatan hubungan internasional dan terperinci dengan realisme klasik. Jadi, nama saya Iqnal Samudra, saya merangkap sebagai moderator dan juga pemateri dalam presentasi kita kali ini. Lanjut, Dani. Ya, saya Dani Olneldi, saya di sini sebagai pemateri. Lanjut. Ya, saya Muhammad Asbabil Ghafi, sama seperti Dani sebagai pemateri. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke dalam presentasi kita pada kali ini, yaitu bisa kita lihat di share screen kalian tentang International Relation Realisme Klasik. Kami membahas tentang apa sih? Jadi kami bertiga sudah kami remukan dan kami diskusikan. Kami membahas tentang pendekatan realisme politik, ciri-ciri realisme, realisme klasik, tokoh realisme klasik, dan kesimpulan yang dapat kami tarik dari diskusi kami. Nah, kita langsung. Ada beberapa pendekatan dalam studi hubungan internasional. Itu pendekatan realisme politik. Ada banyak sekali pendekatan yang bisa kita tahu ya. Ada realisme politik, ada idealisme, terus neorealisme dan lain-lain. Tapi kita mengambil tentang realisme politik dan terperinci di realisme klasik. Secara singkatnya, realisme politik adalah pendekatan dalam studi politik internasional yang berakar jauh mulai dari zaman Yunani klasik hingga awal abad pertengahan. Pada zaman Yunani klasik, kita bisa melacaknya dari pemikiran politik Thucydides 400 sebelum Masehi. Lewat karyanya The Peloponnesian War atau Perang Peloponnesia.
sebuah tragedi perang yang menghancurkan peradaban besar Yunani klasik pada masa itu. Perang ini adalah perang saudara antara dua kekuatan besar pada masa itu, yaitu Athena dan Sparta. Sedangkan di zaman pertengahan, di antara Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes. Studi politik internasional ini cenderung mengklasifikasikan realisme politik ini dalam dua kelompok, yaitu realisme klasik dan neorealisme klasik atau kontemporer. Mereka beranggapan bahwa ada perbedaan penting dalam pemikiran antara si realisme klasik dan kontemporer tersebut. Kaum realisme klasik itu tuh lebih menekankan ke aspek normatif dan empiris, sedangkan kaum realisme neoklasik itu tuh memakai analisis ilmiah sosial atas struktur atau proses politik di dunia, namun mereka cenderung mengabaikan norma-norma dan nilai. Oh, jadi klasik lebih ke nilai-nilai dan norma, sedangkan dari neoklasik itu tuh lebih ke bisa dibilang menggunakan analisa empiris. Oke, kita lanjut. Silakan mungkin kepada Saudara Abil bisa. Baik. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri realisme. Yang pertama ada sistem internasional bersifat anarki. Nah, yang dimaksud dengan sistem anarki di sini kita tuh melindungi negara kita sendiri gitu. Jadi tidak ada yang melindungi negara lain tuh nggak bisa melindungi negara kita gitu. Nah, selanjutnya yang kedua, tidak ada aktor di atas negara yang mampu mengatur interaksinya. Negara harus membina sendiri hubungan dengan negara lain, tidak diatur oleh entitas yang lebih tinggi. Jelas lah ya, tidak ada aktor di atas negara. Soalnya kan ciri-ciri realisme itu ini salah satunya. Negara tuh aktor tunggal. Selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga, sistem internasional ada dalam keadaan antagonisme tetap. Yang keempat, negara adalah aktor terpenting. Poin keempat masih ada hubungannya dengan poin kedua gitu, karena negara merupakan aktor tunggal, jadi negara tuh merupakan aktor yang terpenting dalam dinamika hubungan internasional menurut pandangan realisme. Selanjutnya, kelima, semua negara di dalam sistem adalah aktor tunggal yang rasional. Keenam, negara cenderung mengejar kepentingan pribadi. Nah, negara tuh pasti memiliki kepentingan gitu kan, apa yang ingin dicapai gitu. Nah, kepentingan itu tuh menjadi dasar tindakan setiap negara menurut pandangan realisme. Terus yang ketujuh, kelompok berusaha meraup sumber daya sebanyak mungkin. Ini masih ada hubungannya dengan poin keenam, kepentingannya itu salah satunya meraup sumber daya. Nah, yang ke-8, masalah utama bagi setiap negara adalah kelangsungan hidup. Terus yang ke-9, negara membangun militer untuk bertahan hidup sehingga bisa menciptakan dilema keamanan. Nah, yang ke-8 sama 9 ini masih berkaitan lah ya. Yang ke-8 kan memberitahu negara tuh masalah utamanya kelangsungan hidup. Nah, untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, ya mereka memaintain atau membangun militer supaya menciptakan keamanan negara sendiri. Silakan Abil, lanjutkan ke slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas tokoh realisme klasik ya. Jadi ada 3 tokoh realisme klasik di slide ini. Itu yang Thomas Hobbes itu ada 2, jadi hitungannya 3. Yang pertama ada Thucydides pada tahun 400 sebelum Masehi. Yang kedua ada Niccolo Machiavelli. Niccolo ya, ini tipe nih. Iya, Niccolo. Kemarin pas kita buat ada Niccolo Machiavelli pada tahun 1469 sampai tahun 1527. Yang ketiga ada Thomas Hobbes dengan dilema keamanannya pada tahun 1588 sampai 1679. Oke, ya, lanjut, Abil. Realisme klasik. Realisme klasik menyatakan bahwa memang sudah sifat manusia untuk memaksa negara dan individu mengutamakan kepentingan di atas ideologi. Realisme klasik adalah ideologi yang memandang bahwa pencarian kekuasaan dan niat untuk mendominasi adalah aspek mendasar sifat manusia. Jadi jelas kalau menurut realisme klasik ini setiap pemimpin negara di sini memiliki
kepentingan untuk mencari kekuasaan dan untuk mendominasi negara lain gitu. Dia tuh dalam mengutamakan kepentingannya itu mengesampingkan ideologi supaya dia tuh mencapai kepentingannya atau mendapatkan kepentingannya ya. Realisme modern bermula sebagai bidang penelitian mendalam di Amerika Serikat sepanjang dan setelah Perang Dunia Kedua. Nah, jadi realisme modern ini mulai berkembang setelah Perang Dunia Kedua, terutama di Amerika Serikat yang banyak. Terus perubahan ini ikut dipengaruhi oleh para pengungsi perang Eropa seperti Hans Morgenthau. Next. Oke, Abil silakan. Jadi selanjutnya ada pendekatan studi hubungan internasional, ada garis sejarahnya ya. Garis sejarahnya itu yang pertama ada realisme klasik, terus selanjutnya neorealisme klasik, yang ketiga ada pendekatan idealis, dan yang keempat ada pendekatan liberalisme politik. Selanjutnya. Selanjutnya silakan kepada Saudara Dani untuk membacakan slide selanjutnya. Oke, baiklah saya akan menjelaskan beberapa tokoh realisme klasik yang seperti disebutkan oleh Abil sebelumnya, terdapat 3, yaitu yang pertama ada Thucydides, yaitu seorang sejarawan dari Yunani kuno yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi. Salah satu karyanya yaitu History of Peloponnesian War, yaitu menjadi rujukan penting dalam realisme modern. Dalam karya ini, dia menghubungkan alasan nyata perang dengan pertumbuhan kekuatan Athena dan kekhawatiran terhadap kekuatan itu, kekhawatiran dari Sparta. Jadi, bukunya itu, History of Peloponnesian War, diambilnya setelah terjadinya peperangan Athena dan antara Sparta. Oke. Terus, beberapa pemikiran realisme dari Thucydides, di antaranya adalah manusia dicirikan sebagai makhluk yang selalu cemas akan keselamatan dirinya dalam hubungan persaingan dengan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu manusia berjuang untuk menjadi yang terkuat dan mengendalikan. Keinginan ini bersifat universal. Politik internasional berjalan dalam anarki internasional. Negara adalah aktor utama dalam politik dunia, sedangkan yang lainnya individu, organisasi, NGO atau LSM, perusahaan multinasional dan lainnya dianggap kurang penting. Beginilah awal dari realisme klasik tersebut, seperti yang dibacakan Abil sebelumnya, banyak sekali kaitannya. Betul. Dan masih ada inti terpenting kebijakan luar negeri adalah untuk membentuk dan mempertahankan kepentingan negara dalam politik dunia. Adanya hierarki internasional, yaitu ada negara-negara yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar, great powers. Ada yang lemah, yang kuat cenderung menindas yang lemah, seperti yang terjadi pada Sparta dan Athena tadi. Yang Athena sebagai negara yang memiliki kekuatan yang besar, sementara Athena memiliki kekuatan yang besar, sementara Sparta yaitu negara kekuatan yang tidak terlalu besar. Betul. Ya, tidak terlalu besar. Lanjut. Dan yang terakhir, HI dipahami sebagai perjuangan di antara negara-negara yang berkekuatan besar untuk dominasi dan keamanan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Itu tadi yang pertama Thucydides, yang kedua ada Niccolo Machiavelli. Ini ada sedikit typo. Itu pada tahun 1469 sampai 1527. Machiavelli adalah filsuf asal Italia pada abad pertengahan. Salah satu karyanya yang berpengaruh besar pada pemikiran realisme modern adalah The Prince atau Sang Pangeran. Beberapa pemikiran realisme politik Machiavelli meliputi 1. Kekuasaan dan negara harus terpisah dari agama. Jadi itu sesuatu yang berbeda. Yang kedua, kekuasaan sebagai tujuan bukan instrumen mempertahankan nilai-nilai moralitas dan agama. Sesuai dengan nomor 1 tadi, harus terpisah antara kekuasaan dan agama. Yang ketiga, si agamanya itu sendiri sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Jadi meskipun terpisah, tetapi memiliki bisa dibilang keterkaitan. Yang keempat, kekuatan, kecerdikan, dan kekejaman adalah penting untuk mendapatkan semua yang diinginkan. Jadi boleh kekuatan,
kecerdikan hingga kekejaman dibolehkan untuk mendapatkan apa yang negara inginkan. Dan yang terakhir, para negarawan atau negarawati harus bisa menjadi singa atau penguasa dengan kekuatan maksudnya, dan rubah, cerdik dan kejam. Oh, jadi itu pilihan dari negarawan dan negarawati yang negaranya menganut sistem dari realisme itu sendiri. Nah, selanjutnya pada tokoh ketiga atau tokoh terakhir akan dibacakan oleh Muhammad As-Sabil Kahfi. Silakan. Selanjutnya tokoh ketiga dan yang terakhir ya, ada Thomas Hobbes dengan pandangannya soal dilema keamanan pada tahun 1588 sampai 1679. Nah, jadi Hobbes adalah filsuf Inggris pada abad ke-17. Salah satu karyanya yang berpengaruh pada pemikiran realisme modern adalah Leviathan atau Sang Monster. Beberapa pemikiran realisme politik menurut Hobbes itu ada yang pertama, manusia secara alamiah suka bertengkar, haus kekuasaan, kejam dan jahat. Manusia digambarkan sebagai serigala bagi manusia lainnya. Nah, jadi poin satu ini manusia itu emang bawaan dari lahir, secara alamiah tuh memang sudah haus akan kekuasaan, ingin mendapatkan apa yang tidak dimilikinya gitu. Betul. Lanjut. Yang kedua ada negara digambarkan seperti monster yang memiliki kekuatan memaksa, menghukum dan membuat orang harus patuh. Ini masih berkaitan lah ya dari poin nomor 1 itu. Kan negara kan dipimpin oleh seorang pemimpin ya. Pemimpinnya itu kan pasti manusia gitu kan. Jadi masih berkaitan. Terus yang ketiga, negara harus kuat karena dengan kekuatan negara bisa mengatur kehidupan manusia. Nah, jadi itu negara tuh di sini itu sebagai aktor tertinggi gitu yang bisa mengatur para bawahannya. Terus selanjutnya yang keempat, meskipun manusia pada dasarnya jahat, tetapi ada nalar untuk berdamai. Atas dasar inilah manusia membutuhkan kekuasaan bersama yang bisa menghindari pertumpahan darah. Nah, jadi ada 4 tadi tuh ya, menurut pandangan realisme yang dikemukakan Hobbes. Next. Oke, jadi itu tadi sedikit dari kesimpulan yang sudah kita presentasikan tadi ya, mulai dari pengertian realisme politik, realisme klasik, tokoh-tokohnya, beberapa pendekatan realisme klasik, hingga penjabaran tentang 3 tokoh yang memang dianggap penting dalam perkembangan realisme klasik sendiri. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil ialah singkatnya yang kami simpulkan itu realisme itu melihat keadaan internasional penuh sebagai tindakan yang anarki atau human nature yang pada dasarnya manusia akan berusaha untuk survive, betul kata Dani tadi, dan melindungi dirinya sendiri dari pihak orang lain seperti kata Abil tadi, sehingga bisa memunculkan perilaku anarki dan pemikiran yang pesimistik. Sehingga dari hal inilah munculnya istilah self-help, yakni tidak ada negara lain yang dapat membantu selain negara itu sendiri, kata Abil tadi kan, dan melihat suatu negara sebagai suatu kesatuan atau unitary. Nah, itu tadi kesimpulan dari kami. Dan ini tim penyusun International Relation Untan 2020, ada saya Iqnal Samudra, ada Dani Oneldi, dan ada Muhammad Asbabil Kahfi. Mungkin itu saja presentasi dari kami bertiga. Terima kasih yang telah menonton. Jika kalian ingin mendapatkan PPT atau PDF dari presentasi ini, silakan menghubungi kontak yang kami sertakan di kolom komentar YouTube atau bisa cek email kami. Oke, saya Iqnal Samudra. Dani. Saya Dani Oneldi. Saya Muhammad Asbabil Kahfi. Kami bertiga mengucapkan terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.